Assalamualaikum, hello. Perkenalkan, nama saya Yusniatri Alia, MA Najat. Di sini saya akan menjelaskan tentang wirausaha makanan fungsional beserta cara membuatnya. Selamat menyaksikan. Indonesia sudah sejak dulu dikenal sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya. Setiap daerah di Indonesia mempunyai SDA yang berlimpah dan khas. Kekayaan SDA ini merupakan salah satu sumber untuk memenuhi kebutuhan akan makanan dan minuman bagi manusia. Setiap daerah di Indonesia mempunyai makanan dan minuman yang khas. Sebagian di antaranya diyakini nenek moyang kita mempunyai dampak kesehatan bagi penggunanya, yang lebih dikenal dengan makanan tradisional. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi makanan atau minuman yang mempunyai dampak kesehatan ini disebut makanan fungsional. Sekarang kita lihat dulu beberapa pengertian dari makanan fungsional. Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan RI atau BPOM RI, makanan fungsional adalah makanan yang secara alamiah maupun telah melalui proses mengandung satu atau lebih senyawa yang berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi psikologis tertentu yang bermanfaat bagi kesehatan setelah dikonsumsi sebagai layaknya makanan atau minuman yang mempunyai karakteristik sensoris berupa warna, tekstur, dan cita rasa yang diterima oleh konsumen. Secara umum, pengertian makanan fungsional sendiri adalah makanan hasil olahan dari bahan baku hewani dan nabati dan memiliki 3 fungsi, yaitu pemenuhan gizi, nutrisi, dan kesehatan. Sedangkan minuman fungsional sendiri memiliki arti minuman hasil olahan dari bahan baku nabati yang juga memiliki kandungan gizi, vitamin, serat, dan probiotik. Fungsi fisiologis dari makanan fungsional ada 5, yaitu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit, dapat menjaga keteraturan kondisi ritme tubuh manusia, dapat mempercepat proses pengobatan pada berbagai penyakit, dapat memperlambat proses penuaan. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh suatu produk agar dapat disebut sebagai makanan fungsional menurut para pakar di bidang fungsional. Persyaratan tersebut antara lain: yang pertama, harus berbentuk produk pangan yang berasal dari bahan dasar alami, jadi bukan berbentuk bubuk atau tablet. Yang kedua, makanan dapat dan layak dikonsumsi sebagai bagian dari menu sehari-hari, terutama pasien dalam masa penyembuhan. Yang ketiga, memiliki fungsi tertentu pada saat dicerna serta dapat memberikan peran dalam proses tubuh, seperti memperkuat mekanisme pertahanan tubuh, mencegah penyakit tertentu. Tingginya kebutuhan konsumen terhadap produk pangan fungsional sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antara lain: yang pertama, demografi. Melalui program pengaturan kelahiran dan tiket kesehatan, laju pertambahan penduduk semakin kecil dengan jumlah penduduk usia tua semakin besar. Hal ini berpengaruh terhadap permintaan besar akan kebutuhan pangan fungsional. Yang kedua, pendidikan. Meningkatnya pendidikan di Indonesia menyebabkan tuntutan agar produk pangan yang berkualitas juga semakin meningkat. Yang ketiga, migrasi. Migrasi dari satu negara ke negara lain berpengaruh terhadap permintaan pangan di negara yang dimasuki. Yang keempat, pola konsumsi. Perbedaan pola konsumsi di setiap negara berpengaruh terhadap kebutuhan bahan baku yang juga akan berbeda dengan negara lain. Dan yang terakhir, lifestyle atau gaya hidup. Semakin tinggi gaya hidup masyarakat, maka semakin tinggi pula tuntutan kondisi makanan yang diinginkan. Perencanaan usaha. Perizinan di BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap makanan fungsional berbeda dengan makanan yang lain karena makanan fungsional memiliki efek khusus. Makanan fungsional sendiri berbeda ya dengan suplemen atau obat-obatan. Perbedaan yang jelas antara makanan fungsional dan suplemen makanan atau obat-obatan adalah: makanan fungsional tidak memerlukan dosis tertentu, sedangkan suplemen makanan atau obat-obatan memerlukan dosis tertentu dan harus diberikan sesuai dengan
ajuran atau resep dokter. Di BPOM sendiri, makanan fungsional masuk kategori pangan khusus atau PK. Perizinan pun agak berbeda dengan makanan biasa, termasuk pada kategori high risk atau beresiko tinggi, sehingga dibutuhkan inspeksi langsung ke tempat produksi. Nantinya, BPOM akan memastikan bahwa sesuai dengan cara pengolahan yang baik atau CPPP. Langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional diawali dengan pencarian ide, pengembangan ide, perancangan produk, perancangan proses produksi, perancangan pengemasan, perancangan pemasaran, perencanaan SDM, perancangan keuangan. Selanjutnya, semua langkah pengembangan pengolahan produk makanan fungsional khas daerah ini selengkapnya akan dituangkan pada satu proposal bisnis atau business plan lengkap dengan kebutuhan SDM, perhitungan harga pokok produksi, serta harga jual dan break even point atau BEP. Ada beberapa hal yang harus diperhitungkan atau dipertimbangkan secara matang ketika akan berbisnis makanan fungsional, yaitu jenis usaha yang diproduksi. Pertimbangan utama dalam berbisnis makanan fungsional adalah bukan mengenai jenis usaha yang kita sukai, tetapi jenis usaha yang sudah kita kuasai, serta produk yang diminati atau dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang sangat menentukan keberlangsungan dalam berbisnis. Oleh karena itu, saat memulai usaha harus memiliki staf yang benar-benar tepat sesuai dengan kompetensi juga fungsinya. Kemudian perusahaan. Ketika membuka sebuah perusahaan, sebaiknya bentuk perusahaan yang kita pilih adalah yang berbeda dengan hukum, baik yang berbentuk koperasi, CP, atau PT. Hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk badan usaha tersebut mengacu pada tujuan dari perusahaan yang dibentuk, jenis usaha sasaran konsumen, serta insertifikasi produknya. Kemudian yang keempat, perizinan perusahaan agar perusahaan dapat bergerak seleluasa dalam menjalani bisnis. Perizinan perusahaan bersifat wajib dari pihak yang berwenang dengan memiliki izin usaha perusahaan yang didirikan akan valid sehingga dapat memproduksi hingga memasarkan usahanya. Jadi, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi saat mendirikan usaha, antara lain bukti pendaftaran merek produk dari Kementerian Hukum dan HAM, NPWP, TDP, serta akte pendirian perusahaan dari kantor notaris. Dan yang kelima, yaitu kapasitas produksi atau volume usaha. Dalam menjaga produksi, kemampuan perusahaan dapat diketahui melalui peralatan yang dimiliki, sumber bahan baku, kemasan, hingga proses produksi atau volume produksi. Jadi, jumlah alat dan bahan yang harus disediakan sangat bergantung perencanaan awal sehingga kapasitas produksi bisa secara maksimal. Total produksi juga sangat dipengaruhi oleh target pemasaran lokasi tempat produksi itu dipasarkan serta segmentasi pasar. Tutorial membuat makanan fungsional yaitu nugget ayam. Setengah kilo ayam yang sudah dibersihkan, kemudian dihaluskan ke dalam blender. Kemudian sediakan 4 lembar roti tawar dan potong sisi-sisinya. Kemudian celupkan ke dalam air dan satukan hingga menjadi satu dengan cara ditekan-tekan. Kemudian satukan dengan
ayam yang sudah tadi kita blender. Masukkan sedikit terigu, perasan jeruk lemon, sedikit bawang putih yang sudah dihaluskan, sedikit cili, sedikit lada, dan kemudian sedikit saus dan sedikit gula. Tambahkan juga sedikit butter atau margarin. Kemudian blender kembali hingga menjadi satu. Kemudian pindahkan adonan nugget ke dalam nampan yang sudah diberi minyak dan kemudian ratakan. Kemudian potong sesuai dengan selera kalian. Di sini saya potong menjadi 5 bagian. Masukkan adonan tadi ke dalam terigu dan masukkan kembali ke dalam telur. Masukkan juga ke dalam tepung panir hingga semua terselimuti tepung panir ya. Lakukan berulang hingga adonan habis. Nugget ayam bisa bertahan 3 bulan. Kemudian goreng hingga menjadi kuning kecoklat-coklatan dan matangnya juga merata. Dan